ya Gavrix Lovers dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi dimana kita akan menyaksikan jalannya race 1 dari kelas bebek Batlanga Jenap 150cc. Dan kita nantikan saja di mana 36 Virus Kuncir dari Revolution Liquid AHRS Racing Event by Ratna asal Lumajang. Setelah berhasil mencatatkan waktu tercepat pertama dan berhak berevolve position, sementara itu di grid kedua sudah ada Reza Hanum dari SJCRT Racing Team, Carglass Triumph dari Racing RRS asal Jawa Barat, ada 127 Ricky Ibrahim berada di grid position yang ketiga dari King 23 Racing Team Cirebon, dan ada 193 Haryadi Arce dari Zir Veterana Jaya Mandiri LBT 34 The Strokes asal Sulawesi Selatan. 177 Aditya Fauji Tasikmalaya dari SJRT Racing Carglass Triumph dari Racing RRS. 65 hadir juga Rio Adrianto dari Revolution Liquid AHRS Racing Event by Ratna asal Karawang, dan ada Wahyu Nugroho pejantan tangguh ADD GDT Dewan Racing Team Boyolali. Bung Arisandro, tentunya dari perjalanan race yang pertama ini akan sangat menarik sekali. Ini akan sangat menarik sekali bagaimana pembalap-pembalap ARRC yang juga hadir, pembalap-pembalap ARRC yang juga hadir kali ini pada perjalanan race yang pertama tentunya akan memberikan satu suguhan yang luar biasa dari persaingan perebutan 5 ataupun juga 3 posisi terbaik dari perjalanan race yang pertama ini, Bung Aris. Iya, benar sekali Bung Dudi. Kita bisa melihat tadi di mana seorang Virus Kuncir dan juga Reza Hanum yang mewakili 23 pembalap yang berada di dan seorang Virus Kuncir on trial memiliki ambisi luar biasa. Seorang Reza Hanum yang terjadi sebuah crash di tikungan pertama. Ambisi yang begitu luar biasa dari seorang Reza Hanum membuat dia harus membuat sebuah kesalahan besar, Bung Dudi. Betul sekali, Reza Hanum tentunya tadi dia tidak begitu bagus mengontrol emosi ketika memasuki ataupun juga keluar tikungan pertama. Reza Hanum kehilangan kendali dan nampaknya kondisi lintasan karena ini menjadi satu situasi yang memang sangat berbeda sekali. Bagaimana Reza Hanum sempat keluar di posisi pertama dan akhirnya Reza Hanum tidak mampu menahan cepatnya kuda pacu dan juga lintasan Bung Arisandro. Iya, ada Haryadi Arce asal Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini berada pada posisi paling cepat. Haryadi Arce membuat kejutan saudara-saudara semuanya. Rusman Fadil kita lihat berada di posisi kedua. Ongki Kurniawan Kalimantan Timur, Rio Adrianto keempat, dan Virus Kuncir yang memulai race dari full position saat ini berada pada posisi yang kelima. 5 posisi terbaik saudara-saudara. Haryadi Arce, Rusman Fadil, Ongki Kurniawan Kalimantan Timur, Rio Adrianto, dan juga Virus Kuncir, Bung Dudi. Betul sekali, lap yang kedua tentunya Haryadi Arce kali ini mengambil inisiatif. Leading berada di posisi pertama karena memang dari hasil catatan waktu tadi pada saat qualifying time trial Haryadi Arce begitu konsisten, begitu stabil. Kita nantikan saja bagaimana Haryadi Arce mencoba untuk memperlebar jarak dengan Rusman Fadil. Kita lihat begitu pula ada Ongki Kurniawan. Ongki Kurniawan ini tentunya suatu pembalap yang memang di luar perhitungan kita. Virus Kuncir yang tadi sempat memimpin juga penguasa pada saat qualifying time trial ketika tidak mampu menahan kecepatan daripada seorang Rio Adrianto naik ke posisi ketiga, dan kali ini buat Virus Kuncir harus turun ke posisi ke-6 baris. Iya Bung Dudi, ini di luar perkiraan kita semuanya. Sulawesi Selatan pertama, Kalimantan Timur berada pada posisi kedua, Ongki Kurniawan. Haryadi Arce kita bisa melihat mampu memanfaatkan
kondisi lintasan dalam kondisi basah ini dengan begitu baik dan juga bersama dengan Ongki Kurniawan. Rio Adianto berada pada posisi ketiga, sementara Virus Kunchir sang pulsitter saat ini berada pada posisi yang keenam, tertinggal 4 detik dari pembalap yang berada di posisi paling depan, Haryadi Arce Bung Dudi. Betul sekali Bung Arisandro, di mana Ongki Kurniawan asal Kalimantan Timur ini mampu memanfaatkan situasi. Bagaimana Ongki Kurniawan yang memulai start berada di posisi yang ke-11 dan akhirnya Ongki Kurniawan berada di urutan yang kedua. Tentunya kondisi lintasan yang sangat licin ini benar-benar mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ongki Kurniawan yang kali ini berhasil menempatkan diri berada di urutan yang kedua. Kita lihat juga Bung Aris bagaimana Fitrian Sakete yang harus memulai saat berada di posisi ke-16. Tentunya saat ini Fitrian Sakete berada di posisi ke-13. Apa yang terjadi dengan Fitrian Sakete? Apakah memang kuda pacunya yang memang kali ini belum mampu dioptimalkan dengan baik oleh Fitrian Sakete? Selalu berada di urutan terdepan Fitrian Sakete dan kali ini pun harus berjuang begitu keras. Posisi ke-13 bagi Fitrian Sakete. Tentunya ini merupakan satu perjuangan yang sangat luar biasa untuk mampu berada di urutan terdepan. Iya, Haryadi Arce, Ongki Kurniawan, Sulawesi Selatan versus Kalimantan Timur. Kita bisa melihat di sini Ongki Kurniawan coba berusaha, di mana di sini juga ada Rusman Fadil, AM Fadli, saudara-saudara, dan juga ada seorang Virus Kunchir kali ini. Haryadi Arce di sini Bung Dudi coba bermain dengan mengandalkan ketenangannya, coba tidak terpengaruh oleh provokasi dari seorang Ongki Kurniawan yang coba terus membuntuti. Anda lihat pergerakan dari seorang Ongki Kurniawan, coba memberikan pressure luar biasa dan berharap Haryadi Arce membuat sebuah kesalahan, Bung Dudi. Betul sekali bagaimana Ongki Kurniawan kali ini tidak terlalu memaksakan diri untuk begitu cepat mengambil alih posisi pertama dari Haryadi Arce. Kita lihat bagaimana Ongki Kurniawan beberapa kali melakukan percobaan melihat pergerakan daripada seorang Haryadi Arce karena kondisi lintasan basah, kondisi lintasan yang sangat terlihat begitu licin. Beberapa kali pembalap merasakan sulitnya ketika mereka melakukan akselerasi memasuki tikungan dengan kecepatan yang sangat begitu tinggi. Maka dari itu Ongki Kurniawan nampaknya dia tidak mau terburu-buru dan juga dia tidak mau tergesa-gesa untuk mampu mengambil alih posisi pertama dari seorang Haryadi Arce. Kita lihat tentunya Indonesia Cup Break Lovers dimanapun Anda berada, di mana Haryadi Arce yang saat ini masih memimpin di urutan pertama. Ongki Kurniawan yang berada di posisi kedua nampaknya pun kali ini masih terus membaca pergerakan daripada seorang Haryadi Arce. Kita lihat begitu hati-hati dari kedua pembalap yang berada di grup pertama, tentunya Bung Arisandro, di mana Ongki Kurniawan dia tidak mau terburu-buru untuk mengambil alih posisi pertama dari Haryadi Arce. Iya, benar sekali. Ongki Kurniawan coba menerapkan strategi. Anda lihat, coba tenang sekali mengikuti ritme dari seorang Haryadi Arce dan satu percobaan lead braking dilakukan. Tetapi belum berhasil. Anda lihat menutupi ruang gerak dari seorang Ongki Kurniawan coba dilakukan oleh seorang Haryadi Arce. Menunggu waktu saja seorang pembalap yang namanya bisa dikatakan tidak termasuk di dalam pembalap unggulan, tetapi di hadapan kita semuanya, penonton-penonton yang ada di rumah, Ongki Kurniawan Kalimantan Timur berada pada posisi yang kedua kali ini. Betul sekali. ICP Lovers dimanapun Anda berada, tentunya pada perjalanan race pertama ataupun race 1 bebek batak tune up 150 cc, di mana Haryadi Arce sejauh ini masih mampu menguasai leading, berada di posisi pertama. Ongki Kurniawan asal Kalimantan Timur berusaha untuk mencoba terus menekan, mencoba merusak konsentrasi daripada seorang Haryadi Arce. Kita lihat jarak yang masih terlihat begitu rapat, Bung Haris. Bagaimana Ongki Kurniawan pun tidak mau begitu terburu-buru karena Ongki Kurniawan juga menjaga bagaimana agar bisa melewati seorang Haryadi Arce, tetapi dia pun dengan begitu sedikit. Kita lihat ada AM Fadli yang berada di posisi ketiga sudah mulai terlihat berusaha untuk mencoba memangkas jarak dengan dua kompetitor yang berada di grup yang pertama, Bung Haris. Iya, benar sekali. AM Fadli, saudara-saudara, perlahan tapi pasti coba terus memperpendek gap
memperpendek jarak. Anda lihat, coba semakin mendekat, AM Fadli untuk bergabung bersama dengan dua pembalap yang ada di hadapannya. Jika tadi ada dua pembalap saja, Haryadi Arce bersama dengan Ongki Kurniawan, maka sebentar lagi tentunya akan segera bergabung saudara-saudara juara Asian Production, Asia Road. Oh, di mana Ongki Kurniawan? Oh, saudara-saudara, kita bisa melihat sebuah kesalahan dilakukan oleh Ongki Kurniawan Kalimantan Timur dan bergeser posisi. AM Fadli kali ini berada pada posisi runner up untuk coba mengambil posisi paling depan dari seorang Haryadi Arce. Betul sekali Bung Aris, Ongki Kurniawan nampaknya dia tidak terlalu begitu hati-hati karena dia tidak mampu memanfaatkan kondisi licin seperti ini. Kita lihat bagaimana seorang Haryadi Arce begitu tenang, begitu santai. Dia juga tidak begitu mengeluarkan memang juga kecepatan ketika, dan kali ini ada Boy Arbi. Ada Boy Arbi yang berada di posisi ketiga. Tentunya AM Fadli ini menjadi salah satu kandidat kuat, salah satu pesaing daripada seorang Haryadi Arce. Kita nantikan saja, sayang sekali tentunya bagi Ongki Kurniawan apa yang terjadi. Ongki Kurniawan setelah tadi sempat bersaing pada perebutan posisi pertama dan akhirnya kali ini Ongki Kurniawan berada di posisi yang ke-14. Nampaknya Ongki Kurniawan tidak mampu menahan licinnya lintasan dan Haryadi Arce yang tadi terus beberapa kali berusaha ditekan begitu tenang, begitu santai, tetapi berbalik berbeda. Ongki Kurniawan yang terlalu terburu-buru untuk bernafsu mengambil alih posisi Haryadi Arce. Iya, di layar kaca kita bisa melihat seorang Haryadi Arce, saudara-saudara, masih berada pada posisi terdepan. AM Fadli coba mendekat. Sementara perebutan posisi ketiga, Boy Arbi, ada juga Damar Abiyoga, Reza Hanum, Riki Ibrahim, dan juga Samsul Arifin. Ini kita saksikan. Coba untuk menjaga emosinya seorang Haryadi Arce. Ada AM Fadli dan juga Boy Arbi yang terkenal merupakan pembalap yang sangat menyukai lintasan basah. Walaupun memulai balapan dari grid belakang, tetapi sudah berada pada posisi ketiga pembalap Haji Putra 969 Racing Team ini, Bung Dodi. Oke Pak Garis, baru saja kita lihat bagaimana AM Fadli ketika memasuki tikungan, kaki kirinya yang juga menempel ke aspal sengaja diturunkan tentunya untuk menjaga licinnya lintasan. Dan kita lihat bagaimana AM Fadli yang kali ini sudah mulai berhasil mampu memangkas jarak, di mana 1 detik poin 315 kali ini jarak antara AM Fadli dengan Haryadi Arce. Kita lihat sedikit demi sedikit AM Fadli tentunya kali ini sudah bisa mampu berhasil memangkas jarak dengan seorang Haryadi Arce. Kita lihat bagaimana Haryadi Arce sempat menoleh ke belakang, bahwasanya dia dalam kondisi sangat berhati-hati karena memang licin lintasan jangan sampai menjadi salah satu kendala ataupun kesalahan yang dilakukan oleh seorang Haryadi Arce. Ketika kondisi licin seperti ini, Haryadi pun harus bisa menjaga kecepatan yang begitu konsisten dan juga menjaga ritme agar tetap bisa berada di urutan pertama, Bung Aris. Iya, sempat kita lihat Haryadi Arce melihat ke belakang, saudara-saudara, untuk memastikan posisi AM Fadli sudah berjarak jauh. Sementara Boy Arbi pun kita bisa menyaksikan di sini. Penonton Anda yang ada di rumah bisa menyaksikan seorang AM Fadli coba mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk bisa memperpendek gap ataupun juga rentang jarak bersama dengan sang race leader Haryadi Arce. Melihat ke belakang kembali, Bung Dudi, melihat ke belakang kembali, Haryadi Arce sepertinya sudah mulai merasa, sudah bisa merasakan ataupun juga sudah bisa mendengarkan raungan racing muffler dari kendaraan pacu AM Fadli yang semakin mendekat untuk perebutan posisi tercepat di kelas bebek 4 tune up 150cc ICT1 ini, Bung Dodi. Betul sekali Bung Aris, bagaimana perjalanan lap yang masih sangat begitu panjang, 10 lap yang sudah mereka lewati dan 11 lap masih menyisakan 14 lap. Tentunya kesempatan yang masih sangat begitu terbuka lebar bagi seorang AM Fadli untuk bisa mengambil alih posisi pertama dari seorang Haryadi Arce. Kita lihat begitu semua pembalap begitu berhati-hati. Kita lihat AM Fadli yang kali ini sudah bisa berhati
berhasil mampu memangkas jarak dengan Haryadi Arce yang berada di posisi pertama. Kita lihat kali ini jarak di antara mereka 0,8 saja. AM Fadli yang sudah berhasil mampu memangkas jarak dengan Haryadi Arce. Pengamatan Bung Aris, apakah AM Fadli akan berhasil bisa mengambil alih posisi pertama di seorang Haryadi Arce ketika Haryadi Arce saat ini masih terus berupaya mencoba untuk apakah Haryadi Arce terjatuh? Bung Aris Ade dan AM Fadli yang berada di urutan pertama. Race masih berlangsung dengan begitu panjang dan saat ini berganti yang memimpin race AM Fadli, saudara-saudara. Palangkaraya kota cantik, kita bisa melihat tim yang dimiliki kalau saya tidak salah oleh Bapak Wali Kota Palangkaraya. Kita bisa menyaksikan saudara-saudara semuanya saat ini seorang AM Fadli berada pada posisi yang kedua dan Haji Putra 969 Boy Arbi berada di posisi kedua. Penonton semua kita bisa menyaksikan di sini. Tentunya drama demi drama Bung Dudi sudah terjadi. Ongki Kurnia Kalimantan Timur, Haryadi Arce tentunya sudah keluar dan saat ini Anda bisa melihat seorang Boy Arbi. Sekali lagi saya katakan merupakan pembalap yang sangat menyukai lintasan basah, mampu menguasai dengan begitu baik Gerimang Sirkuit Subang Jawa Barat dan saat ini berada pada posisi yang kedua Bung Dudi. Betul, menarik sekali Bung Aris bagaimana Boy Arbi memulai start berada di urutan yang ke-21 dan saat ini Boy Arbi berada di urutan yang kedua. Itu artinya posisi yang mampu dengan satu situasi yang sangat berbeda ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Boy Arbi. Andai saja kondisi lintasan sebelum diguyur hujan mungkin ini juga akan berbeda, di mana persaingan dari beberapa pembalap dan satu pembalap ketiga kali ini pun mengalami problem ini tidak mampu lagi untuk melanjutkan jalannya race. Dan kita lihat Reza Hanum catatan yang cukup baik juga bagi seorang Reza Hanum. Sempat di awal-awal lap ketika start dilepas, Reza Hanum yang sempat mengambil posisi pertama terjatuh, terlempar berada di posisi yang ke-14 dan akhirnya lap by lap Reza Hanum kali ini pun sudah kembali berhasil menempatkan dirinya berada di urutan yang ketiga. Ini satu perjuangan yang sangat baik bagi seorang Reza Hanum di mana harus melewati beberapa pembalap top Indonesia seperti Samsul Arifin, ada Wahyu Nugroho, ada Rusman Fadil, ada Aditya Prakoso, Richard Tarore, begitu ada Aditya Pauji. Reza Hanum akhirnya bisa berhasil menempatkan dirinya berada di posisi 3 terbaik Bung Aris. Iya, memiliki prinsip sebelum bendera finish dikibarkan apapun bisa terjadi. Itu mungkin prinsip dari seorang Reza Hanum, saudara-saudara semuanya. Kita bisa melihat sementara ini adalah Samsul Arifin berada pada posisi yang keempat, Damar Abiyoga disusul seorang Rusman Fadil dan Aditya Prakoso. Sementara Richard Tarore ada di posisi ke-9, Aditya Pauzi berada di posisi ke-10. Boy Arbi belum bisa lepas dari bayang-bayang seorang Reza Hanum yang coba terus mengganggu konsentrasi seorang Boy Arbi untuk memperebutkan posisi kedua. Bung Dudi, apa yang terjadi dengan perebutan posisi kedua ini membuat memberikan keuntungan tersendiri bagi seorang AM Fadli yang ada di posisi pertama. Anda lihat tekanan semakin keras diberikan Reza Hanum kepada seorang Boy Arbi. Tentunya ini membuat konsentrasi dari seorang Boy Arbi terpecah untuk bisa mendekat kepada seorang AM Fadli yang masih berada di hadapannya. Betul sekali Bung Aris, di sini Boy Arbi berada di posisi kedua, belum cukup aman bagi seorang Boy Arbi. Bagaimana Reza Hanum setelah berhasil memangkas jarak dan hanya terpaut 0,183 saja antara Boy Arbi dan juga Reza Hanum. Itu artinya Boy Arbi kali ini harus lebih berhati-hati. Bagaimana satu upaya yang cukup baik daripada seorang Reza Hanum. Bayangkan saja Bung Aris sempat terjatuh, sedikit mengalami trouble, bangun kembali Reza Hanum dan akhirnya harus kembali memulai balapan, sempat berada di urutan yang ke-21. Tetapi lap by lap Reza Hanum begitu konsisten, begitu mampu menguasai sirkuit Gerimang Subang. Seperti apa yang saya katakan, Reza Hanum dia sudah diuntungkan 1 poin karena memang Gerimang Subang merupakan home base daripada Reza Hanum. Kondisi lintasan licin tentunya ini tidak menjadi satu masalah yang cukup besar bagi seorang Reza Hanum. Beruntung sekali
Andaikan saja kondisi lintasan keling, kita tidak tahu apakah Reza Hanum ketika sempat terjatuh berada di urutan belakang dan mampu bisa menyodok ke urutan terdepan. Dan kali ini pun posisi kedua dari Boy Arbi akan siap mulai disalip oleh seorang Reza Hanum, Bung Aris. Iya, tetapi untuk bisa melewati Boy Arbi itu bukan pekerjaan yang mudah. Boy Arbi merupakan pembalap yang sangat menyukai lintasan basah. Kita lihat, sudah beberapa lap Reza Hanum coba memberikan tekanan dari sisi kanan, dari sisi kiri. Semua dicoba seorang Reza Hanum untuk bisa melewati Boy Arbi. Sementara AM Fadli yang merupakan seorang juara Asia begitu tenang, di mana pengalaman dari seorang AM Fadli begitu baik dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik di kejuaraan balap motor Indonesia Cup race yang pertama di kelas bebek 4 150 cc ini. Anda lihat 7 lap lagi race masih akan terus berlangsung, 7 putaran lagi. Sementara Boy Arbi belum bisa lepas dari seorang Reza Hanum yang coba terus untuk mengganggu konsentrasi seorang Boy Arbi yang masih berada di posisi yang kedua. Anda lihat di sini coba Boy Arbi bermain tenang, membuka gas dengan begitu lembut, dan Reza Hanum juga terlihat sedikit kesulitan untuk bisa melewati, hanya mampu mendekati saja, Bung Dodi. Betul sekali, Reza Hanum tentunya juga dia sangat berhati-hati. Dia tidak mau terjadi yang kedua kalinya ketika dia pada saat start. Kita lihat Reza Hanum belajar banyak dari pengalaman ketika dia tadi yang sempat terjatuh ketika sempat memimpin. Kita lihat bagaimana AM Fadli dan Reza Hanum, begitu pula Boy Arbi. Apakah kali ini sudah terjadi pergeseran posisi dan Reza Hanum nampaknya Bung Aris sudah berhasil menggeser, tidak belum berhasil menggeser daripada seorang Boy Arbi. Samsul Arifin yang kali ini berada di urutan yang keempat. Wahyu Nugroho, catatan waktu yang sangat baik bagi seorang Wahyu Nugroho, dia peraih passes pada perjalanan race kali ini. Dan kita lihat apakah Wahyu Nugroho dari sisa perjalanan 6 lap bisa mampu bersaing untuk perebutan posisi pertama yang kali ini masih ditempati oleh seorang AM Fadli. 1 detik poin 961. AM Fadli yang sudah berhasil meninggalkan Boy Arbi. Begitu pula Reza Hanum yang masih berpeluang begitu besar, hanya terbuat 0.59 saja. Boy Arbi beberapa kali mencoba terus untuk berupaya memperpendek jarak dengan seorang AM Fadli. Kita lihat Reza Hanum, Bung Aris, nampaknya dia kali ini tidak terlalu begitu ngotot. Dia tidak terlalu begitu memberikan tekanan kepada seorang Boy Arbi, karena dia memperhitungkan bahwa ban yang dia gunakan kali ini pun sudah mulai aus, dan kali ini safety tertinggal untuk Reza Hanum agar tetap bisa berada di urutan 3 besar. Iya, urutan 3 besar merupakan urutan yang sangat realistis. Ini mungkin, Bung Dodi, menurut seorang Reza Hanum. Yang menarik di sini jarak antara AM Fadli yang ada di layar kaca kita bisa saksikan bersama dengan Boy Arbi Febri terus terpangkas di setiap lapnya. Dan ini lap-lap yang sangat krusial. Anda bisa melihat gestur dari seorang Boy Arbi Febri merasakan sudah memiliki peluang semakin mendekat. Dan kita bisa membayangkan di saat 3 putaran yang terakhir apa yang akan dilakukan oleh seorang Boy Arbi Febri, karena peluang untuk berdiri di podium tertinggi kelas utama Indonesia Cup ini begitu terbuka lebar. Dan apakah ini akan dipaksa oleh Boy Arbi Febri untuk dia ambil dari pembalap yang berada di hadapannya, AM Fadli, Bung Dodi? Betul sekali, AM Fadli tentunya dengan pengalaman dia mengikuti kejuaraan di Asia Road Racing Championship. Bahkan AM Fadli yang juga sempat menjuarai ARRC. Sayang sekali nampaknya kita tidak melihat adanya Boy Arbi di posisi kedua. Boy Arbi, inilah Bung Aris, beberapa kali pembalap sangat merasakan kesulitan dan mengalami satu masalah ketika kondisi lintasan yang memang sangat licin sekali. Beberapa pembalap yang sempat memimpin akhirnya mereka berada ke belakang karena tidak mampu mengontrol kecepatan dari lintasan yang sangat begitu licin. Boy Arbi
Tentunya pembalap yang kesekian kalinya yang tidak mampu menahan licinnya lintasan. Dan kali ini kita lihat bagaimana Reza Hanum yang terus berupaya untuk mencoba memperpendek jarak dengan AM Fadli. Luar biasa sekali tentunya bagi seorang Reza Hanum. Sempat terjatuh, terlempar di urutan belakang. Akhirnya di sisa lap-lap akhir, Reza Hanum kali ini kembali membuka peluang untuk bisa mampu finish berada di urutan pertama, Bung Haris. Iya, cukup baik strategi dari seorang Reza Hanum. Apa yang saya katakan tadi, dia tidak mau terus memaksa kepada seorang Boy Ardi karena dia mengetahui lintasan basah, race berlangsung 25 lap dan dia tidak mau membuat sebuah kesalahan yang berakibat dengan hilangnya salah satu posisi di podium di kelas utama ini. Kita bisa terus saksikan saudara-saudara, Reza Hanum coba terus berdekat dan Wahyu Nugroho berada pada posisi yang ketiga. Samsul Arifin ada di posisi yang keempat. Penonton supaya kita bisa saksikan di mana dua putaran yang terakhir saudara-saudara, dua lap yang terakhir. AM Fadli, Reza Hanum, Wahyu Nugroho, Samsul Arifin dan Rusman Fadil merupakan 5 posisi tercepat sementara. Betul sekali Bung Haris, tampaknya AM Fadli akan mengunci posisi pertama. Kita lihat begitu konsisten, begitu baik, dan satu pembalap Bung Haris. Tampaknya kita lihat di sana siapakah dia, apakah Adli M. Taufik tadi terjatuh ketika tidak mampu menahan laju yang begitu cepat dan juga melakukan pengereman karena memang kondisi lintasan sangat begitu licin. Baik saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Indo Club Lover atau juga IJP Lovers, kali ini memasuki di sisa perjalanan satu lap akhir. AM Fadli leading berada di posisi pertama, diikuti Reza Hanum di mana 1 detik poin 102. Kali ini jarak antara AM Fadli dan juga Reza Hanum di urutan 2 posisi terbaik, Bung Haris. Iya, putaran terakhir, last lap. Saudara-saudara, Haji Putra Indonesia Caprik, bebek 4 action up 150cc saudara-saudara. AM Fadli lead, the second place Reza Hanum, di posisi Wahyu Nugroho. Semua prediksi tentunya berubah begitu luar biasa dan sebuah tekanan akan coba dilakukan di putaran yang terakhir ini. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Reza Hanum, and the last corner di champion bebek keempatan 150cc saudara-saudara. AM Fadli pertama, Reza Hanum kedua, Wahyu Nugroho di posisi ketiga, dan Samsul Arifin berada pada posisi yang keempat. Dan di posisi kelima kita melihat di sini ada Rusman Fadil. Wow, kita sudah menyaksikan tadi saudara-saudara semuanya 25 lap. Kelas paling bergengsi Haji Putra Indonesia Caprix 2021 dan beberapa drama sudah terjadi sepanjang 25 putaran. Palangkaraya Kota Cantik Dits Racing Team, congratulations untuk Anda. Reza Hanum, luar biasa sekali posisi kedua Anda. 17, kamu bermain dengan begitu sabar. Pengalaman kamu sebagai juara Asia benar-benar kamu tunjukkan di race kali ini. Setelah pembalap-pembalap yang ada di hadapan kamu kurang bisa mengontrol emosi, di rumah yang sedang menyaksikan, mampu menjaga emosi dengan baik. Indonesia, apa yang ingin kamu ucapkan dengan hasil di race yang pertama ini? Kita akan langsung saja bersama dengan Fadli sini. 25 putaran Fadli, drama demi drama terjadi di race yang pertama ini. Kamu memulai dari posisi keberapa dan saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Wali Kota Palangkaraya dan seluruh tim MBKW 2 yang sudah mensupport saya dengan memberikan saya best setup di kondisi hujan ini.
Reza Hanum, Ya, silakan. terima kasih untuk semuanya. Menuju podium Dan kedua. untuk besok saya Jika akan di sana piala lebih sudah tersedia, mencari setup saya untuk kering karena berikan tepuk di tangan kondisi Reza kering Hanum. Kita masih belum terlalu oke. Jadi kita usahakan untuk yang terbaik buat besok. Dan yang Best terbaik setup di kelas ini, pada kondisi berikan tepuk weight race tangan. dan membuat AM AM Fadli Fadli. berada di posisi yang pertama. Di sana juga sudah menunggu kamu, langsung saja. trofi Silakan juara dan berdiri silakan angkat di posisi juara singgah sana race juara pertama. kamu, dan kita AM Fadli di bawah kamu menggunakan lihat posisi 5 juta rupiah saudara-saudara semuanya.